Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru dan para pegawai tata usaha yang saya hormati dan saya kasihi, kedua mahasiswa-mahasiswi PKL dari Universitas Tribuana Kalabahi yang juga saya hormati dan saya kasihi, siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi yang saya kasihi, dan juga secara khusus untuk Badan Pengurus Organisasi Siswa Intrasekolah tahun pelajaran 2023-2024 yang akan dilantik sebentar. Pertama-tama kita perlu mengangkat hati dan menyampaikan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya sehingga di pagi yang cerah ini, hari pertama dalam pekan ini, kita boleh berkumpul kembali untuk membuka satu momen yang sungguh istimewa di dalam gereja, di mana bulan September ini menjadi bulan yang sangat istimewa karena kita mendedikasikan kepada kitab suci sebagai sumber inspirasi bagi umat Kristiani. Ada satu ungkapan kecil yang disampaikan oleh Santo Hieronymus. Dia bilang, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Barang siapa yang tidak mengenal kitab suci, itu sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Atas dasar ini, kitab suci sejak pasca Konsili Vatikan kedua yang diselenggarakan pada tahun 1962 sampai 1965 pada waktu itu, dan di akhir dari penutupan Konsili Vatikan kedua ada satu hal penting yang disampaikan, yaitu Paus dia bilang gereja sudah waktunya untuk membuka jendela lebar-lebar supaya kitab suci itu tidak lagi hanya menjadi milik dari kaum tertabis dan biarawan-biarawati, tetapi kitab suci juga harus dibacakan dan direnungkan, dihayati oleh kaum awam, sehingga perlahan-lahan kitab suci harus menjadi familiar, harus akrab dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah bisa membaca dan merenungkan serta menghayatinya di dalam kehidupan nyata setiap hari. Dan inilah yang mana kita mau renungkan juga di tahun 2023 ini di bawah tema Allah itu sumber kasih dan keselamatan. Dan selama 2 minggu kita sudah menyelesaikan di minggu kemarin dan hari Sabtu yang lalu terkait dengan kegiatan dalam rangka meriah-rayakan bulan kitab suci nasional tahun 2023 ini, dengan terlebih dahulu kita padu, kita satu di dalam kegiatan katekese yang mana adik-adik sudah membaca, merenungkan bersama dengan para fasilitator terkait dengan 4 tema yang sudah dibicarakan, direnungkan dan diseringkan. Yang pertama yaitu Allah yang adalah sumber kasih yang menggerakkan evangelisasi diri. Yang kedua, kasih Allah yang menggerakkan pertobatan. Yang ketiga, minggu ketiga terkait dengan tema kasih Allah yang menyelamatkan.
dan minggu terakhir di hari Sabtu kemarin, itu kasih Allah yang mempersatukan. Nah, dari 4 tema ini adik-adik, kita sekalian tentu saja dengan sumber inspirasi dari bacaan-bacaan kitab suci yang menjadi ketokohan di minggu pertama dan menurut hemat Romo menjadi salah satu tokoh besar di dalam dunia kitab suci dan juga secara khusus di dalam perjanjian lama, tetapi tetap punya pengaruh sampai dengan saat ini, yaitu di dalam diri Nabi Yunus. Itu minggu pertama sudah dengan jelas dan bagus sekali diuraikan tentang bagaimana seorang Nabi Yunus yang melarikan diri sebetulnya dari Tuhan, tetapi ditangkap secara luar biasa oleh Tuhan dengan masuk ke dalam mulut apa? Bukan ikan belo-belo ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bulan kitab suci nasional ini tentu saja kita akan juga meriah rayakannya dengan berbagai perlombaan. Perlombaan apa yang kita buat, yang kita lakukan? Yaitu membaca kitab suci. Kita juga ada membawakan mazmur tidak? Ya? Membaca kitab suci. Yang kedua kita lomba kuis kitab suci. Dan yang berikut kita menyanyikan solo rohani. Nah, ini jenis lomba-lomba yang memang beberapa yang dipilih, tetapi ini juga menjadi pemantik bagi kita untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ini menjadi satu kekuatan besar bagi kita sekalian untuk bisa terus-menerus mengekspresikan diri dari waktu ke waktu. Itu hal pertama yang Romo mau sampaikan. Dan untuk hal-hal ini adik-adik, Romo menginformasikan kembali sebagaimana janji Romo untuk adik-adik secara khusus yang kemarin mendapatkan juara 3 lomba paduan suara menyongsong 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sekolah kemarin di dalam rapat Dewan Guru sudah menyampaikan bahwa hadiah yang akan diberikan itu akan dipadukan, disatukan di penutupan bulan kitab suci nasional, dan sekolah memberikan bonus kepada siswa-siswi yang telah bernyanyi baik. Qui bene cantat bis orat, bukan biskuit ya. Siapa yang bernyanyi baik, dia berdoa 2 kali. Oleh karena itu bonus yang diberikan sesuai dengan kesepakatan, ini bukan aturan tapi kesepakatan di rapat Dewan Guru. Kalau juara 3, juara 2 dan juara 1 itu ada dia punya tahapannya. Tapi khusus untuk ini, karena ini lombanya secara kelompok, sekolah memberikan bonus kepada siswa-siswi 1 juta rupiah. Dan juga kepada guru pendamping itu nanti bonus yang sudah diatur sesuai dengan mekanismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang sebentar juga akan dilantik. Romo selalu ingat hal ini, bahwa untuk membangun sebuah organisasi yang dibutuhkan adalah kerja keras, kerja sama, dan juga teladan hidup. Kalau orang-orang yang senang untuk membuat ungkapan-ungkapan yang bagus, ungkapan-ungkapan yang baik untuk dijadikan sebagai pedoman, ada orang-orang yang sudah merangkaikan dengan bahasa Inggris, ada yang bilang small things are big things. Kalau dikonversikan ke dalam bahasa Latin,
hal yang disampaikan atau mau diungkapkan bilang cura minimorum, memperhatikan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu bukan berarti hal-hal yang kita anggap ringan atau kita anggap tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Tetapi justru dari hal-hal yang kecil kita belajar untuk bertanggung jawab, supaya ketika kita dipercayakan mengurus hal-hal yang besar, tanggung jawab dengan sendirinya dia sudah mengalir. Dia sudah menjadi bagian yang melekat dengan pribadi kita, dengan teladan hidup yang kita mau berikan. Ya, bacaan kitab suci hari ini dia mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi cahaya, kita menjadi pelita. Pelita bukan untuk diri sendiri, yang dilihat oleh diri sendiri dan dinilai oleh diri sendiri, tetapi pelita yang harus dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Kita selalu bilang meant for others, toh, manusia untuk sesama. Jadi kita ini, kita berpikir, kita bertindak, kita menghayati satu spiritualitas hidup yang bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita hanya untuk diri sendiri, itu namanya egosentrisme. Orang yang hanya berpusat kepada diri sendiri, dan itu tidak diharapkan. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang terbuka, menjadi orang-orang yang inklusif, bukan eksklusif. Dan ini tentu saja dibekali dengan semangat dan spiritualitas yang tentu saja adik-adik sudah mempedomani. Dan yang terpilih ketika adik-adik memaparkan visi dan misi organisasi siswa intrasekolah, dan juga sudah membaca paling kurang bersama dengan pembina OSIS terkait dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari seorang pengurus organisasi siswa intrasekolah. Tentu saja Romo mau mengatakan yang pertama, adik-adik perlu menyukseskan sekecil apapun program-program yang nantinya akan dirintis dan diretas, sehingga adik-adik bisa bekerja sama dengan teman-teman, dengan seksi-seksi dan juga pengurus-pengurus kelas di bawah payung organisasi siswa intrasekolah ini, bersama dengan pembina OSIS dan juga dengan pihak sekolah. Romo menyampaikan bahwa apapun program yang adik-adik buat, walaupun itu ada anggarannya, tetapi berjuanglah untuk meminimalisir. Kita dilatih untuk tidak membangun satu perspektif hidup boros dan lain sebagainya. Yang kedua, adik-adik dituntut untuk menjadi mediator, antara siswa dengan Bapak Ibu guru, siswa dengan pembina OSIS, siswa dengan pihak sekolah, dengan para pegawai sampai dengan kepala sekolah, supaya ada hal-hal yang mau dijembatani, adik-adik berjuang untuk bisa menyukseskan. Dan yang keempat, kita ini tidak hidup sendiri, kita hidup dalam kemitraan bersama dengan dunia luar. Sekecil apapun visi misi yang sudah dinyatakan dan program-program yang sudah dibuat, sedapat mungkin juga membangun kemitraan bersama dengan pihak luar, supaya jejaring ini adik-adik mulai dari sekarang sudah melatih diri untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mana punya dukungan, punya kontribusi nanti baik untuk OSIS sendiri dan juga untuk pihak sekolah. Yang paling adik-adik bisa lakukan nanti mulai dari kegiatan lomba bulan kitab suci nasional di bulan Oktober nanti, kita mulai dengan bulan bahasa ada Semasep Cup, dan juga dalam agenda kita setiap hari seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dalam setiap kesempatan kita dalam apel pagi, adik-adik membantu Bapak Ibu guru untuk mengatur barisan dan lain sebagainya. Kita harus sadari bahwa 2 tahun 3 tahun terakhir ini roda OSIS
kurang berjalan dengan efektif. Yang pertama karena kemarin kasus kita dengan virus corona dan lain sebagainya, tetapi mudah-mudahan dengan kebangkitan organisasi siswa intrasekolah di tahun 2023-2024 dengan situasi yang sudah tidak lagi abnormal tetapi sudah normal seperti ini, kita berharap adik-adik bisa memberikan peran, bisa berpartisipasi dengan aktif supaya adik-adik bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi corong dari OSIS ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan dengan meminta pertolongan dari Tuhan dan juga secara khusus doa dari Santo Yosef, lomba dalam rangka meriah rayakan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 tingkat SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dibuka dengan resmi. Selamat berlomba, semoga semangat sportivitas tetap kita junjung tinggi, dan yang paling penting adik-adik tadi Romo sudah sampaikan, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Kita harus belajar untuk mengenal kitab suci, karena kalau kita tidak mengenal kitab suci itu sama dengan kita tidak mengenal Kristus. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sancti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.